Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sa'iril awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan lila man fataha hadhil qaryah khususan lila muallif hadal kitab Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma. Sampai pundi? Lah kita PCJ dadi halamane mboten padha. Hadis keberapa itu? Keutamaan iman. Hadis ke 6. Nggih. Insyaallah wonten Pak. Prairo wulan senggarai sampai lali. Jenengan sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Jari wong-wong sehat niku larang regane. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, masih menerangkan tentang keutamaan iman. Hadis Bironi 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu tawi iman iku la yazidu ora ngundak apa iman, wala yang kusulan ora suda apa iman, walakin lan tetapine lahu kedue iman haddun pelanggaran, ai ta'rifun utawa tegese pelanggaran, bidzikri afradi furu'i kelawan nutur pira-pira ijen-ijene pira-pira pang-pangi al-imani iman. Fa inna qasa maka lamun suda apa iman, fa fi hadhihi maka iku tetep ing dalem pelanggarane iman. Wa asluhu utawi asale iman iku syahadatu alla ilaha illallah, rupane nyekseni alla ilaha illallah ing yen ta ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba mung Gusti Allah. Wahdahu khali siji Allah, la syarikalahu
ora ana sekutu lahu kedue Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, lan neksani ing sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Gusti Allah, wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati lan jumenengke ing salat, wa ita'uz zakati lan aweh zakat, wa shaumu Ramadan lan poso nalikane wulan Ramadan, wal hajju lan ibadah haji, wa ghuslul janabati lan adus jinabah. Faman moko tawi sapa wong iku zada nambah sapa man fi hadiin dalam pelanggarane iman, zadat moko tambah apa hasanatuhu pira-pira kebagusane man. Wa man naqasa lan utawi sapa wong iku naqasa suda sapa man fi dalam haddul iman, fa fihi moko utawi suda iku tetep ing dalam haddul iman. Para jamaah ini menerangkan bahwa iman itu sebenarnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Hadis ini, iman itu tidak tambah dan tidak berkurang. Tetapi iman itu mempunyai had, batas-batas. Atau iman itu mempunyai bagian dan cabang-cabang. Dalam hadis yang lain disebut cabang iman itu lebih dari 70 cabang-cabang iman. Fa inna qasafa fi haddihi, apabila berkurang keimanan seseorang, itu sebenarnya yang berkurang pada cabang-cabangnya ini. Jadi kalau iman itu menurun, sebenarnya pada cabang-cabangnya inilah yang menurun. Bukan imannya secara umum menurun, tapi pada cabang-cabangnya ini yang menurun. Bila pada cabang-cabangnya ini meningkat atau baik, maka semakin kuat pula keimanan seseorang. Contoh, salah satu cabang iman itu adalah ilmu. Itu cabang iman. Al-imanu uryanun, hadis itu. Iman itu telanjang. Walibasuhu takwa, pakaian dari iman itu adalah takwa. Berarti takwa itu cabangnya iman. Wazinatuhul haya, perhiasan iman itu adalah sifat malu. Watamratuhul ilm, dan buahnya adalah ilmu. Berarti ilmu ini termasuk cabangnya iman, maksudnya ilmu agama. Bila keilmuan agama seseorang itu kurang, otomatis berkurang imannya, tapi pada cabangnya iman. Nah, itu yang dimaksud. Bila ilmu agama seseorang itu bertambah, otomatis bertambah pula. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Wa asluhu, dasarnya iman adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Dasarnya iman itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dasarnya iman. Dasarnya iman bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang diakui sebagai Tuhan hanya Allah. Yang ditaati hanya Allah. Berarti mboten wajib Pak taat wong tua. Ya napa nih? Jare sing ditaati Gusti Allah. Kok dikongkon taat wong tua iki piye? Taat kepada orang tua, karena taat kepada orang tua itu merupakan perintah Allah. Ngoten nggih, jadi seperti itu cara menempatkan hukum. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan serta bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini dasar-dasar iman. Wa iqamus shalah, serta mendirikan sholat, bukan melakukan sholat ya, tapi mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, serta mengeluarkan
zakat. Ini pondasi-pondasi iman, dasar-dasar. Wa shaumur Ramadan, serta berpuasa di bulan Ramadan. Wal hajju, dan melakukan ibadah haji. Dasar-dasar iman. Lu kok meh padha kali rukun Islam? Nggih hampir sama. Hampir sama. Wa ghuslul janabati, dan mandi jinabat. Ini termasuk dasar iman. Artinya apa? Bersuci. Hati-hati urusan bersuci, hati-hati. Suatu ketika Rasulullah itu miyos. Napa miyos? Tindakan. Bersama para sahabat menjumpai dua kuburan. Rasulullah terus berhenti, kemudian mengambil pelepah kurma ditaruh di atas kuburan ini, kemudian berdoa. Rasulullah mengatakan orang yang dikubur ini sedang mendapatkan siksa kubur karena tidak berhati-hati urusan najis. Urusannya kecil, karena tidak berhati-hati urusan najis. Makanya bersuci itu termasuk dasarnya iman. Jadi dalam hadis disebut ad-duhuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari iman. Kalau an-nadhafatu minal iman itu sebenarnya bukan hadis. Maknanya kan serupa. An-nadhafah itu artinya bersih. Kebersihan itu bagian dari, bukan hadis sebenarnya, tapi maknanya serupa dengan ad-duhuru syatrul iman. Bersuci itu bagian dari, jadi bukan kebersihan sebenarnya, suci. Apa beda Pak suci dan bersih? Beda. Beda. Jadi panjenengan kelambine kotor sebab bar tiba ning gone napa jenenge niku lapangan. Dadi ndela lapangan niku banyak pasir, akhirnya kotor kabeh baju. Kotor demikian ini karena kotorannya itu dari pasir, dari debu, tetap dalam kondisi yang suci. Ya kan beda toh? Nah, jadi bersih dan suci itu beda. Para jamaah, lah kesucian itu termasuk dasar dari keimanan. Salah satu dasar keimanan. Maka hati-hatilah dengan bersuci. Baik itu terkait membersihkan atau mensucikan dari sesuatu yang najis, ataupun ketika kita bersuci karena kita dalam keadaan batal. Ini kalau panjenengan diaturi berhati-hati. Jadi orang bersuci itu kan banyak urusannya. Nuwun sewu, tangane kena telah jejak. Ini kan harus disucikan, ini ya. Disucikan dari barang najis. Panjenengan nuwun sewu ngentut arep sholat berarti harus bersuci dengan cara wudu. Apakah ini kena najis? Kan bukan. Jadi bersuci yang seperti ini harus hati-hati, harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Napa melih mandi jinabat? Napa mandi jinabat ini? Napa mandi jinabat ini? Mandi besar, mandi besar. Perhatikan. Kenapa? Karena itu menyangkut urusan kesucian. Jadi seluruh bagian tubuh harus bersih dan suci, harus terlewati air. Ngisor-ngisore kuku niki, niki harus terlewati air. Selempitan-selempitan, tekuan-tekuane kuping niki harus terlewati. Perhatikan, hati-hati di situ. Sebab nek mboten keliwatan ada bagian tubuh kita yang belum disucikan. Bila belum disucikan tidak pantas menghadap kepada Allah. Jadi
Fikih ini, bab fikih ini penting sekali. Jadi ketika seseorang itu pada cabangnya iman berkurang, maka berkurang pula iman. Jadi yang dimaksud iman seseorang bertambah atau berkurang itu adalah pada cabang-cabangnya iman ini tadi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku nisfani rong bagian. Fanisbun maka utawi kang bagian pertama iku fi sabri tetep ing dalem sabar. Wanisbun lan bagian sing kapindho iku fi syukri tetep ing dalem syukur. Hadisnya pendek. Iman itu dua bagian. Padahal tadi cabangnya ada lebih dari 70. Ternyata Rasulullah mengatakan dari 70 cabang itu sebenarnya terbagi dua. Ibarat orang, iman itu berdiri pada dua kaki. Jadi ini kakinya iman. Ini ya dua ini, sabar dan syukur. Itu merupakan kakinya iman. Iman itu maknanya percaya, yakin itu maknanya mantep. Bila seluruh cabang iman berkumpul menjadi satu, 70 cabang iman itu berkumpul menjadi satu, namanya yakin. Bila belum berkumpul, ya belum yakin. Rasulullah yang mengatakan al-yakinu al-imanu kulluhu. Yang disebut yakin adalah ketika seluruh cabang-cabang iman itu berkumpul menjadi satu. Itu baru namanya yakin. Nek melihat definisi ini, kula jenengan iki koyoke durung ana sing yakin kaya. Ya, baru belajar untuk yakin, belajar untuk yakin. Para jamaah, iman itu terbedakan menjadi dua bagian. Gampangannya berdiri pada dua kaki. Maka bila ingin imannya kokoh, maka kakinya harus kuat. Apa dua kaki itu? Sabar dan syukur. Luru-lurune angel kabeh iki. Kula nerangke bab sabar itu di majelis kami, sekali tatap muka itu 1,5 jam, 4 kali tatap muka belum selesai. Insya Allah ini akan kami selesaikan dalam waktu 10 menit. Sembuh paham borang sembuh pokoknya tak sampai. Ini kaki dari iman. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laisa li ahadin illa lil mu'min. In asobathu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rasulullah menyampaikan, sungguh menakjubkan semua urusan orang mukmin. Ini Rasulullah yang membuat pernyataan seperti itu. Sungguh menakjubkan. Rasulullah heran. Semua urusan orang mukmin itu baik. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai orang mukmin. Urusan wong mukmin itu kabeh apik. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, fakana syakara, fakana khairan lahu, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka urusannya menjadi. Bila orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, fakana khairan lahu, dia bersabar, maka urusannya tetap menjadi. Jadi wong mukmin itu dinapak-napake tetap apik. Rasulullah yang mengatakan, dikai sing enak bersyukur, maka urusannya menjadi baik. Dikai sing gak enak sabar, urusannya tetap jadi apik.
Kan mboten enten ceritane urusane wong mukmin kok elek, ora ono ceritane. Dikei sehat yo apik, dikei lara tetep apik. Dikei duwite akeh yo apik, dikei utange akeh tetep yo koyo ya tetep apik wonge ngoten lho maksude nggih. Nah, tapi yo tetep gak enak utang akeh. Diberi kebahagiaan tetep apik, diberi kemalangan tetep apik. Gak ono pandemi tetep apik, ono pandemi tetep orang mukmin. Wayah duwite akeh kok rajin ibadah, wayah gak duit kok ngentitan, perlu dipertanyakan. Dan begitu ya. Wayah utange akeh sregep salat duha, begitu utange lunas kok ora tau salat duha, perlu dipertanyakan. Jadi orang mukmin itu gak iso dadi elek. Ini Rasulullah yang mengatakan orang mukmin itu ditempatkan dimanapun jadi baik, itu orang mukmin. Dekek ngendi wae tetep dadi apik. Disenengi wong, dia tidak menjadi orang yang takabur, tidak menjadi orang yang riya. Digedhingi wong, dia tidak pernah mengeluh. Itu wong mukmin. Nek ndelok definisi ini koyoke kula jenengan aduh koyoke. Kan begitu nih. Nah, ayo kita introspeksi diri kita. Sabar dan syukur. Sekedip kula menyampaikan tentang apa itu sabar, apa itu syukur. Kita pelajari dari definisinya dulu. Oke. Kalau definisinya sudah salah, ke belakang salah terus nanti. Jadi definisinya harus benar. Apa itu sabar? Kita sering ngomong tentang sabar, bahkan kita sering memberi nasihat kepada orang untuk sabar. Ojo-ojo awake dhewe gak eruh apa iku sabar, kan bahaya. As-sabru, sabar itu adalah imsaku wahtimalu ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Menahan dan membawa diri menuju pada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Jadi sabar itu tidak hanya menahan diri saja, termasuk membawa diri. Nah, gitu. Jadi sementara pemahaman orang sabar itu hanya menahan, padahal bukan. Menahan diri serta membawa diri kita menuju pada sesuatu yang terpuji menurut syariat. Itu definisi dari sabar. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan as-sabru ala arba'ati aujuhin. Sabar itu dari 4 arah. Hadis ini pertama, as-sabru alal faraid. Sabar ketika kita menjalankan sesuatu yang diwajibkan. Dikongkon sholat sabar, dilakoni. Masih sinetrone apik tetap sabar, gak kesusu. Dikongkon poso Ramadan ya sabar dilakoni. Ini ibadah wajib sing kaitane hablum minallah. Sing kaitane hablum minannas, anak duwe kewajiban ning wong tuwa dilakoni sing sabar. Wong tuwa duwe kewajiban ning anak dilakoni sing sabar. Murid duwe kewajiban ning guru sabar. Guru duwe kewajiban ning murid sabar. Tangga duwe kewajiban ning tangga sabar. Ini yang bangsa hablum minannas. Jadi jangan diasumsikan ibadah itu hanya hablum minallah saja. Nanti salah kita. Apapun yang menjadi kewajiban dilakukan dengan kesabaran. Dilakukan dengan kesabaran itu kan berarti membawa diri kita menuju pada sesuatu yang terpuji.
Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Insyaallah pun sami paham. Jadi diparingi awak loro sabar. Sabar tok ae Pak, mosok wong loro dikongkon meneng. Lah kan salah lagi. Sabar itu tidak mesti artinya diam. Membawa diri tadi. Nah, membawa kepada sesuatu yang terpuji. Wong loro dikongkon sabar, kongkon meneng kan diartikan diam, padahal bukan. Jadi tetap wajib ikhtiar. Ya berobat, ya ndonga. Doa itu ikhtiar loh. Doa itu termasuk ikhtiar. Ya berobat, ya ndonga, sampean pamane luwe. Wetenge krasa luwe. Kemudian ya wis sing sabar ae yo apa muga-muga dikeki warak meneng ae kira-kira keturutan warak mboten. Kan mboten ya ikhtiar gitu kan. Ikhtiar itu termasuk kategori sabar. Orang yang tidak mau ikhtiar berarti tidak mau melakukan perintah Allah. Berarti dia enggak sabar. Sabar melakukan perintah Allah kan begitu. Urusan hasil urusannya Gusti Allah. Wis mangan kok sik krasa luwe ae, iku urusannya Gusti Allah. Kan begitu. Wis berobat tapi kok sik lara ae, urusannya Gusti Allah. Yang penting kita ikhtiar. Nek ngomongno pandemi ini, wong pinter sak donya wis mumet kabeh. Leres mboten iki? Heeh. Mboten kelas iki kula jenengan agak patek pinter nggih. Wong pinter sak donya mumet kabeh. Artinya apa? Allah memberi pelajaran kepada kita. Manungsa, kemampuanmu ya mek semono tok. Tapi tidak boleh putus asa, tetap harus ikhtiar. Artinya kita disuruh kembali untuk mendekat kepada sing akeh ndonga. Kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Jangan lupa yang menjadi senjata kita itu bukan duit, bukan obat, tetapi doa. Duit, obat itu ikhtiar. Tapi senjata utama kita adalah doa. Tetap harus digunakan. Dengan catatan doa itu akan menjadi senjata bila yang membaca itu orang yang mukmin. Nek durung dadi mukmin, dungane gak iso dadi senjata, kan begitu. Ibarat duwe pedang tapi ketul. Kan ngoten nggih. Nah, maka jadilah orang yang mukmin, maka doa itu akan menjadi senjata yang ampuh bagi kita. Yang ketiga adalah as-sabru ala adhan-nas. Sabar ketika dibenci oleh orang lain, ketika difitnah oleh orang lain. Mohon sabar. Jadi hidup itu tidak selamanya kita itu akan mendapati sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau dhewe nglakoni kebagusan kadang wong liya nerimone siji. Begitu dibenci wong, dilokno wong, orang mukmin tidak pernah merasa sakit hati. Wong mukmin itu tandanya nek dilokno wong gak tahu lara hati. Sampeyan nggih ngoten ta? Koyoke durung teko kono, koyoke nggih. Tanda orang mukmin itu begitu. Nek dilokno wong gak tahu lara hati, umpama lara hati ya diluk terus hilang. Kenapa begitu? Karena orang mukmin itu meyakini apa yang terjadi itu memang dikehendaki oleh Allah. Niki mboten karepe Gusti Allah, Pak, niki pancen wong niku. Loh, orang itu tidak akan bisa membenci kita, memfitnah kita bila tidak diizinkan oleh, kan begitu. Kan begitu. Allah sing ngomong pandemi niki, virus ini bikinan orang, Pak, bukan dari. Loh, kalau Allah nggak mengizinkan kan nggak akan bisa. Berarti ini terjadi karena diizinkan oleh
Kan begitu. Nah, orang mukmin itu meyakini itu. Ketika ono wong memfitnah dirinya, panjang diizinkan oleh Allah untuk menguji dirinya. Maka dia tidak akan membenci orang. Nah, ini wong mukmin iku nek ndonga, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, bila Engkau memberi, siapa yang bisa menahan? Bila Engkau tidak memberi, maka siapa yang bisa memberi? Sederhana kan doanya. Ya Allah, bila Engkau memberi, siapa yang bisa menahan? Bila Engkau tidak memberi, siapa yang bisa? Nek diterjemah basa Jawa melih. Ya Allah, nek enggih mosok enggak, oh nek enggak mosok. Sederhana kan? Nek iya mosok enggak, oh nek enggak mosok. Ya, penerapannya aneh. Ini orang mukmin itu merasa seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah merasa terganggu dengan orang lain. Akhirnya dia menjadi orang yang rukun dengan orang lain. Itu karakter orang mukmin. Ini contohnya Rasulullah itu disawati wong kafir, begitu sing nyawati loro disambang, tidak pernah menyimpan dendam. Itu Rasulullah. Yang keempat, as-sabru 'alal faqri, sabar ketika membutuhkan. Niki angel paling sulit ini. Biasanya wong nek pas butuh gak iso sabar. Wong loro butuhe laras, pas butuh sulit untuk sabar. Wayah jatuh tempo butuhe bayar kan ngoten. Kongkon sabar angel. Padahal itu kesabaran yang tertinggi, paling sulit. Sabar ketika kita membutuhkan. Artinya apa? Pada semua keadaan ini kula panjenengan diperintah untuk menjaga diri, jangan sampai keluar dari batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Wis saking butuhe wis jatuh tempo ditagih karo tukang tagih. Akhirnya ngentit gelange tonggo. Namanya enggak sabar. Namanya enggak sabar. Kan keluar batas sudah. Nah, ini jenenge mboten sabar. Saya tambahkan sedikit lagi. Arkanus sabri, rukune sabar. Islam ono rukun Islam, iman ono rukun iman, salat ono rukune salat, khutbah Jumat ono rukune khutbah, kan begitu. Salah satu dari rukun ini bila tidak dilakukan maka tidak sah, kan begitu. Panjenengan nalikane salat kok ninggal salah satu rukun dari salat, maka salatnya tidak sah. Demikian pula sabar, ada rukune sabar. Yang pertama, rukun sabar itu habsul lisan alal qaulis sayyi, menjaga lisan dari perkataan yang jelek. Itu tandanya wong sabar itu pertama menjaga lisan dari perkataan yang jelek. Jadi orang sabar itu tidak pernah mengumpat, gak tahu sambat. Lah ya ya apa ngene iki. Wis awak loro-loron nyambut gawe angel PPKM bisa ngene iki ya apa. Berarti gak sabar ya. Karena mengeluh, lupa bahwa keadaan ini diizinkan oleh Allah. Urusan sing gawe PPKM pemerintah atau siapapun itu kan hanya wasilah saja, tapi Allah yang membuat keputusan. Hakikatnya kan begitu. Nek sik sambatan berarti ra iso. Ngene nek ketemu wong masih gak enak, ya apa cak kabare? Alhamdulillah. Sing penting alhamdulillah dhisik.
Alhamdulillah ya wis ngene iki Pak dipetah-petahno. Iku jenenge nyabar-nyabarno, durung sabar. Yang kedua, habzun nafsi anisuktil bil qada, menjaga diri dari membenci ketentuan Allah. Yang pertama menjaga lisan dari perkataan jelek, yang kedua menjaga diri dari membenci ketentuan Allah. Jangan sampai kita tidak terima dengan keadaan. Jangan sampai seperti itu. Karena keadaan itu yang memutuskan adalah Allah. Malam yardo bi qada'i walam yashkur an na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyattahid ilahan siwa'i. Hadis qudsi. Barang siapa yang tidak rela dengan takdirku, kata Allah, tidak bersabar ketika aku berikan ujian, tidak bersyukur ketika aku berikan nikmat, falyattahid ilahan siwa'i, golek pangeran liyane aku. Hadis qudsi. Tidak diakui bahwa kita ini hamba, kan begitu artinya. Bila tidak diakui kita nggak akan dapat apa-apa. Wong dunya iki sing duwe Gusti Allah. Falyakhruj bainas sama'i wal ardi, metu saka langit bumiku, kata Allah itu. Ya Allah. Iman lagi. Iman itu pas memang ya. Pas banget. Yang ketiga, habsul jawarih anil fi'li syai'. Rukun sabar yang ketiga, menjaga perbuatan, menjaga anggota tubuh kita dari melakukan sesuatu yang jelek. Lisane dijogo, tidak mengeluh, tidak mengumpat. Hatinya dijaga, jangan sampai membenci keputusan Allah. Anggota tubuhnya dijaga, jangan sampai melakukan sesuatu di luar batas. Ini rukun dari sabar. Contohnya mau saking butuhnya akhirnya ngentit gelange koncone, itu kan berarti perbuatan, perbuatan yang keluar dari aku. Pun para jamaah siji tok oleh sabar ini. Sampai mikir-mikir, monggo nek wonten pertanyaan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana agar kita menjadi orang yang sabar dan ikhlas? Kalau sudah saya sampaikan, pertama kali al-ma'arif, memahami dengan benar dulu sabar itu apa, rukunnya sabar itu apa, tanda-tandanya seperti apa, sebab-sebabnya seperti, dipahami betul. Dipahami betul. Ketika nanti dipahami akan menjadi ahwal, meresap ke dalam jiwa. Suatu ketika kok wiridan, moro-moro ono telepon, akhirnya kesusu, kelingan, karena meresap ke dalam jiwa, kelingan. Oh, ini kita tandanya gak sabar. Kan akhirnya bisa melakukan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tahapan ini yang disebut ilmu tasawuf sebenarnya, gitu. Membersihkan hati dari penyakit hati. Contohnya godok, marah. Contohnya lagi jahlun, bodoh, syahwat, hawa, dibersihkan. Setelah bersih, hatinya itu kosong. Bukan baik, bukan. Setelah kosong ditanam
sifat-sifat kebaikan. Apa? Antara lain sabar, ikhlas, ridho, qanaah, tahammul dan lain sebagainya. Ditanam. Caranya menanam pertama memahami. Harus paham betul. Makanya kalau ngatur wau, saya menerangkan tentang sabar di majelis kami. 1 kali tatap muka itu 1,5 jam, 4 kali tatap muka belum selesai. Itu baru memahami dulu. Mungkin pun paham, betul-betul dipahami, meresap ke dalam jiwa. Akhirnya tahu, oh tadi contohnya, sabar ketika melakukan yang fardu. Oh tahu kan kita? Oh berarti nek sholat kongkon sabar. Contohnya kan begitu. Ngadepi anak, kewajiban orang tua kepada anak kongkon sabar. Contohnya begitu. Yang kedua sabar ketika mendapat musibah pun jelas. Artinya takrif itu, pemahaman itu tetap nomor 1. Ikhlas sama. Sering kita mengatakan ikhlas, tapi insya Allah nggak banyak yang paham apa itu ikhlas. Al aslu fil ikhlas istawa usarirati wal alaniyah. Dasarnya ikhlas itu adalah kesesuaian antara dohir dan batin. Itu dasar. Puncaknya ikhlas, id haqiqatil ikhlas ayyafna ankal khalqu fi musyahadatil haqqi ta'ala. Puncaknya ikhlas adalah ketika ayyafna ankal khalqu, tidak tampak bagimu makhluk, yang tampak bagimu adalah Allah. Angel meleh iki. Dadi ndelok wong sing ketok sing gawe wong, itu puncaknya dari keikhlasan. Jadi takrifnya, pemahamannya harus benar dulu. Nah, makin pun benar, kita akan bisa menjadi hal panjang, Pak, panjang sekali. Jadi kami menerangkan ini di majelis kami. Saya pernah menyampaikan insya Allah. Jadi mulai membersihkan penyakit hati tadi, ujub, riyah, takabur dan lain sebagainya, dikenali sama takrifnya, dikenali tanda-tandanya. Apa itu riya, tanda-tandanya riya dikenali sehingga bisa tercabut dari dalam hati. Apa itu takabur, tanda-tandanya dikenali, sebab-sebabnya dikenali sehingga bisa tercabut dari dalam hati. Kalau ngaji ini teng majelis kami mulai 2010 sampai hari ini belum selesai. Nggih. Apa meneh tatap mukanya guru saulan ben pindho ya mbok kapan marine. Nah, tapi itulah menuju kesempurnaan proses. Jadi penyakit hati itu beda dengan penutup hati. Ini sering kalau terangkan ya. Penutup hati itu dosa. Dengan berzikir, dengan sholat, baca Quran bisa habis. Tutupnya bisa terbuka. Tapi kalau penyakit hati tidak bisa disembuhkan dengan zikir, dengan ibadah, tidak bisa. Contoh, wong maca Quran kalau punya dosa dengan membaca Quran dosanya bisa hilang. Tapi nek punya penyakit hati tidak bisa. Buktinya apa? Orang baca Quran bisa riak enggak? Bisa, itu bukti. Caranya dengan apa? Dengan ini tadi. Dengan memahami. Nah, kalau ngaji itu selain di majelis kami juga di Masjid Nurul Islam ini, Air Kalimat, dan Masjid Baitul Makmur Wiguna Timur. Ngoyok, pengurusnya ngoyok minta ngaji niku, itu kan bab tasawuf itu namanya gitu. Ya, akhirnya kula iyani. Begitu kula ngaji tenanan ya tetap paham napa pondasinya belum siap untuk ngaji itu gitu loh. Pondasinya belum siap. Dan materinya padat sekali. Pun nek mboten ditulis gak kamot. Mboten kamot. Akal kita menerima materi itu tidak kamot. Karena materinya terlalu padat. Nah, ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Nah, itu sabar. Pun para jamaah, wonten riyen ini insyaallah pertemuan kita pertama setelah kita jeda sejenak karena ada iklan. Wis muga-muga nggih monggo bonus satu lagi. Jadi ada mengenai
perbedaan teks Arab dan Latin. Di hadis 46 itu ada nama terakhir Al-Fahdu wal-Fudul Janazah. Tertulis itu, tapi terjemahnya mandi janazah. Maka tertulisnya wal-Fudul Janazah. Oh, kan kitabnya benten kalian jen kula Pak. Nggih. Kalau di saya tetap tulisannya wa ghuslul janabah, bukan janazah. Nggih. Kalau di kitab saya tulisannya nggih. Misalnya. Nggih. Ini salah cetak. Wa ghuslul janabah. Bukan janazah. Jadi mandi teks Latinnya, teks Jawanya. Jadi kalau di kitab saya wa ghuslul janabah, bukan janazah. Jadi mandi besar. Artinya mandi besar itu bersuci yang menyeluruh. Kalau wudu itu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari, kan begitu, mengangkat hadas kecil. Nek mandi jinabat nawaitu ghuslah li raf'il hadasil akbari, untuk mengangkat hadas besar. Sing besar diangkat otomatis sing kecil katut, kan ngoten nggih. Nah, intinya adalah bersuci. Intine ngoten. Terus itu insyaallah salah cetak itu. Yang benar ghuslul janabah, bukan ghuslul janazah. Apa bedanya? Kalau ghuslul janazah ngedusi mayit. Nah, bedanya adoh. Jadi kami juga sering menemukan salah cetak. Salah cetak. Kami sering menemukan. Jadi harus hati-hati ketika baca kitab. Apa mana kalau yang baca belum menguasai, itu kadang salah ketika memaknai. Tidak sengaja itu biasa. Jenenge orang percetakan itu kadang kesel ngetike niku rotok keliru-keliru titik lah, kita harus koreksi. Pun ngoten riyen para jamaah, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.